Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah silaturahmi malam ini bersama kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bahasan jalan keluar juz Qur'ani, timbaan yang terkandung pada halaman 14 dan 15 dari setiap juz, yang pada malam ini membahas juz 17, jalan keluar juz 17. Bahasanya berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar. Ini didasarkan pada jumlah ayat pada halaman 14 dan 15 dari juz 17 itu ditemukan jumlahnya 25. 25 itu jatuhnya adalah surah 25 Al-Furqan, yang biasa diartikan pembeda tegas. Pada ayat pertama itu kata Al-Furqan itu ditegaskan, Anjal Al-Furqana, yang dimaksudkan Al-Furqan itu adalah Al-Quran sebagai pembeda tegas antara hak dan yang batil. Begitu umumnya mufassirin mengartikan makna Al-Furqan. Kata Al-Furqan itu terbentuk dari kata faroko. Faroko itu berarti membedakan, membelah, atau memisah. Ada juga makna-makna yang lain dalam konteks kalimat tertentu. Karena kalimat atau kata itu biasa memiliki arti, itu disesuaikan dengan konteksnya. Tetapi arti dasar adalah membedakan, membelah, dan memisah. Kalau dihitung, kata Al-Furqan itu nun 25, alif 1, qaf 21, ro 10, fa 20, al 31, jumlahnya 108. 108 kalau dirujukkan ke surah, jatuhnya adalah surah Al-Kautsar. Artinya nikmat yang melimpah. Nilai kata Al-Kautsar adalah 93. Kadang ada yang mengartikan Al-Kautsar itu sebagai telaga Rasulullah nanti yang ada di Yaumil Hisab, ada telaga Kautsar. Saat-saat orang haus, maka pengikut Rasulullah itu berkesempatan untuk mengambil dan meminum air dari telaga Kautsar. Karena itu mengartikan telaga Kautsar. Tetapi dalam konteks praktis, pragmatis, karena Al-Quran itu praktis di bumi, maka makna Al-Kautsar ini adalah nikmat yang melimpah. Ini ada kaitannya dengan bagaimana semestinya orang juz 17 itu menyelesaikan masalahnya. Mengapa juz 17 itu diarahkan bahwa prinsip dasar penyelesaian masalahnya harus membuat perbedaan yang tegas. Tidak ada keraguan untuk memilah mana yang hak dan yang batil. Ini sesuai dengan dasar jiwa juz 17, yakni surah 82 Al-Infitor, yang berarti terbelah.
Dengan dasar jiwa ini mudah sekali menjadikan atau menjebak orang-orang juz 17 itu masuk dalam dilema atau konflik. Dalam kehidupan sehari-hari, potensial orang juz 17 itu terjebak pada dilema atau konflik. Menunjukkan ada daya tarik yang bertentangan, ada tarik-menarik berbagai kepentingan, tujuan. Ini dasar jiwanya. Nah, dilema dan konflik itu tentu kondisi yang tidak mengenakan dan membutuhkan jalan keluar. Karena itu diberikan bahwa jalan keluar juz 17 itu adalah adanya keberanian, kemampuan untuk membuat pembedaan secara tegas berkenaan dengan apa yang dihadapi. Tentu ada kaidah-kaidahnya, ada panduannya dalam mengambil keputusan untuk memilah, memisah, membedakan secara tegas antara dua kepentingan atau beberapa kalau di istilah di psikologi itu biasanya disebut pengintrodusir kebenaran. Jadi satu kepentingan mengatakan yang benar ini, yang lain itu mengatakan yang benar ini. Ini umum dialami oleh manusia, tetapi menjadi demikian rumit dan sangat mengganggu ketika terjadi pada juz 17. Contoh bahwa manusia itu tidak lepas dari kepentingan. Misalnya kalau orang yang sudah dewasa akan ada tarik-menarik antara kepentingan kerja dengan keluarga. Anak-anak remaja itu terlibat dilema konflik berkenaan dengan kepentingan orang tua dan teman. Karena menurut anak-anak remaja itu anak yang baik itu adalah anak yang setia dalam pertemanan, yang dia mau mengorbankan kepentingan keluarga, menuruti, menyediakan waktu untuk bergabung dengan teman. Orang tua tentu mengatakan anak yang baik itu adalah anak yang banyak di rumah, anak mama itu. Ya semuanya anak mama ya. Tetapi itulah orang dihadapkan pada pengintrodusir kebenaran yang itu akan berperang di dalam hati, Kekuatan-kekuatan kebenaran dan kejahatan itu juga berperang di dalam hati. Karena itu kenapa dikatakan bahwa jihad yang terbesar itu adalah jihadun nafsu. Jihadun nafs itu jihad berperang melawan diri sendiri. Maksudnya itu adalah menyelesaikan peperangan di dalam hatinya. Dalam hati itu terjadi peperangan terus-menerus. Peperangan dalam hati itu siapa yang memenangkan? Kalau peperangan dalam hati itu dapat dimenangkan kebenaran dapat dimenangkan, maka peperangan fisik itu tidak akan pernah terjadi. Konflik, perbedaan, peperangan fisik itu terjadi karena setiap pihak itu merasa dirinya benar. Tidak akan terjadi perang, tidak akan terjadi konflik kalau setiap pihak itu dapat sepakat untuk melihat mana benar, mana yang salah. Karena masing-masing bertahan dirinya benar, maka terjadi konflik. Nah, yang dibutuhkan itu adalah kejujuran, ketajaman untuk melihat di dalam hatinya sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Ketika ditemukan dirinya itu yang salah, ya itu diterima, maka kebenarannya berarti ada pada lawannya, maka konflik peperangan itu tidak akan pernah terjadi.
Karena itu ini ada panduan dalam melihat ini. Dari urean 25 itu kalau ditambah ada 7 dikalikan ada 10 jumlahnya 17. 17 itu do itu kebenaran. 17 itu padatan dari 6236 jumlah ayat-ayat Al-Quran. Lalu 17 dengan 25 itu 42. Nah ini nanti akan kita ambil ke angka-angka ini. Sebelum itu perlu saya ulangi bahwa Al-Furqan itu merupakan prinsip untuk membedakan secara tegas. Itu Al-Furqan. Sehingga dapat mengambil keputusan atas dilema dan konflik yang berlarut-larut pada dirinya. Pembedaan secara tegas itu bisa terkait dengan manusia. 25 itu bashar. Bashar itu manusia. Bisa juga yang berkaitan dengan jalan, sirat. Jalan itu juga berarti cara. Angkanya 42. Ini pembedaan secara tegas. Berhadapan dengan manusia atau memilih jalan atau cara yang berpedoman pada kebenaran. Nah, nanti ada kata imam, ada panduan, ada pedoman tentang kebenaran ini. Baik, saya lanjutkan. Tetapi untuk membuat pembedaan yang tegas, itu 17 acap kali mengalami kegagalan. Itu memang sangat tergantung bagaimana keadaan yang bersangkutan. Tapi yang banyak terjadi dalam proses perjalanan itu sering mengalami kegagalan. Untuk mampu membedakan secara tegas, mengambil keputusan yang tepat berpihak pada kebenaran. Karena gagal, maka konfliknya akan terus berlarut-larut. Tetap berada pada situasi dilema. Apa yang menyebabkan kegagalan-kegagalan semacam itu? Yang pertama adalah adanya keraguan pada diri mereka. Roibihim, angkanya 93. Atas tarik-menarik itu timbul keraguan, kegamangan, maka tidak berani mengambil keputusan. Karena orang yang ragu-ragu itu mesti takut dengan risiko. Orang ragu-ragu itu tidak ada keberanian untuk mengambil risiko. Kalau orang yang tegas, itu sekalipun salah, itu akan melakukan tanpa keraguan dan mau menanggung konsekuensi, mau menanggung risiko. Kalau orang sudah punya keberanian untuk menanggung risiko, bahkan itu mesti akan menyakitkan dirinya. Tetapi ketika ia berani mengambil keputusan, melangkah, bertindak tanpa ragu, maka dia sudah menyelesaikan permasalahannya untuk tidak berlarut-larut pada konflik dan dilema dalam diri. Nah, tetapi kalau tetap membiarkan keraguan itu berlarut, ya dilema konflik itu akan terus dirasakannya. Berikutnya karena adanya waswas, al-waswasa, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, itu rasa waswas itu sebagiannya dihembuskan oleh setan. Setan itu memunculkan rasa waswas. Waswas itu akan muncul dalam kalimat itu jangan-jangan. Jangan-jangan nanti seperti ini. Jangan-jangan seperti ini. Bagaimana kalau nanti seperti ini? Itu kata-kata yang biasanya muncul. Orang yang dihinggapi oleh penyakit waswas. Adanya waswas ini membuat
orang juz 17 tidak punya keberanian untuk mengambil keputusan yang tegas. Yuwaswisu yang dikatakan bisikan, itu kalau menurut surah An-Nas, itu kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan itu merupakan godaan, permusuhan. Siapa yang memusuhi manusia? Menurut surah 6 ayat 112 itu dinyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd. Al-ayah sampai akhir ya. Dan demikianlah untuk setiap nabi. Ini pada setiap nabi itu kami Allah menjadikan musuh. Disediakan musuh. Allah menyediakan musuh. Dijadikannya musuh untuk para nabi. Jadi Allah mengutus nabi, tapi sekaligus juga disertakan makhluk yang memusuhinya. Siapa musuh itu? Yang terdiri dari syayatin. Ini bentuk jamak. Syaiton itu bentuk tunggal, syayatin itu bentuk jamak. Yakni setan-setan. Siapa setan itu? Setan itu dari golongan manusia, al-insi, wal-jinni, dan jin. Kalau iblis, itu sudah tegas mengatakan, illa iblis, kana minal jinni, fafasaqa an amri rabbi. Dari surah Kahfi, itu ayat berapa? 27 atau berapa itu? Iblis itu adalah makhluk dari golongan jin. Kana minal jinni. Fafasaqa an amri rabbi, yang durhaka menyimpang dari perintah Allah. Nabi ini mendapat musuh dari kalangan setan berjenis manusia dan setan berjenis jin. Jadi jelas yang dikatakan setan itu bukan hanya gondoruwo, demit, kuntilanak, kuntil bapak, kuntil ibu, sundel bolong, bukan hanya itu. Ternyata ada setan berkepala dasi ireng, setan berkepala hitam, itu manusia. Nah, karena setan itu sesungguhnya adalah sifat yang sifatnya menyimpang dan merusak, itu adalah setan. Penyebar fitnah, senang gosip, perbuatan dolim, itu semuanya perbuatan syaitoniah yang bisa kita temukan pada perilaku manusia. Nah, kata yuwaswisu di sini diganti yuhi, wahyu. Jadi dibisikkan, disampaikan, diilhamkan, yuhi. Karena itu yang namanya yuhi, ilham, itu bisa saja ilham dari setan. Ilham dari setan. Tadi ada seorang bapak yang konsultasi pada saya karena selalu terganggu ingatannya terhadap anaknya, yang bahwa anaknya yang masih remaja itu meninggal, anak satu-satunya, itu terjadi juga karena kesalahan dia, jadi ada perasaan bersalah di situ, bersalah. Di antaranya ketika yang terjadi itu akan mengganggu dirinya, yang sering terjadi itu ketika ia ingat terhadap anaknya, maka dia terus-terusan mengingat anak itu, tingkah laku sehari-harinya, dan ia berandai-andai sekiranya ia akan begini, sekiranya ia akan begini. Nah, ketika dia ingat anaknya, kalau itu mengganggu perasaannya, mestinya diputus. Tapi dia merasa tidak enak. Dia tetap ingin mengingat-ingat anaknya itu, membiarkan kesedihannya,
meneruskan mengalami penyesalannya. Dia merasa tidak baik kalau kemudian wong ingat anak kok terus diputus. Nah, itu tadi saya katakan, itu bisikan setan. Itu ilham dari setan. Lah wong dibisikan setan kok nggak berani mutus, ya diputus. Jadi jangan memikirkan bahwa anak itu mengingat anak itu satu kemuliaan. Tetapi persoalannya ini bisikan dari setan yang bisa menimbulkan kesusahan dan kesedihan. Maka ya harus diputus. Jadi wahyu, ilham, karena ini yuhi. Wahyu, ilham itu bisa muncul dari setan. Ya, mereka mengilhamkan, membisikkan kepada sebagian yang lain. Apa? Perkataan yang indah. Ba'du mila ba'din. Zukhrufal qaul. Hurur. Perkataan al-qaul zukhruf. Perkataan yang megah, yang indah, yang bagus. Omongannya melipis, waduh menarik. Itu zukhrufal qaul. Tetapi intinya adalah hurur. Menipu. Omongannya lamis, itu logis, indah, menarik. Tetapi sifatnya adalah menipu sebagai tipuan. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Lanjutan ayat langsung pada artinya saja. Dan kalau Tuhanmu, walau sya'a rabbuka, kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Yuftarun. Nah, nanti juga ada kebiasaan juz 17 itu untuk mengada-ada. Yaftarun, mengada-ada. Baik, kembali pada slide yang keempat. Selain was-was, bisa saja orang 17 itu tertutup dengan kesenangan. Ya tamat tahu. Orang itu bisa tertutup oleh kesenangan. Karena adanya rasa senang, orang menjadi tidak cermat. Maka kesenangan itu sifatnya menutupi kebenaran. Maka ia tidak bisa melihat kebenaran itu secara tepat. Pengaruhnya nanti dia tidak bisa membuat pembedaan yang tegas. Karena tertutup oleh kesenangan. Terhadap orang. Orang itu perilakunya buruk sebenarnya. Tetapi karena senang akan tertutup. Maka perbuatan-perbuatan yang salah akan tampak benar. Ini karena faktor tertutup oleh kesenangan. Maka ini satu hal yang perlu diwaspadai karena ini menjadi salah satu faktor kegagalan untuk membuat perbedaan yang tegas. Bisa juga karena ketakutan kepada mereka. Takhafuhum. Jadi takut pada keadaan. Jadi hum itu bisa mengarah pada keadaan atau pada pelaku, pada fa'il. Ketakutan pada mereka. Takut pada orang. Takut kehilangan teman. Takut dikucilkan, takut nggak direken, ketakutan pada orang, ketakutan pada situasi, wedi melarat, wedi sugih. Ada nggak ya orang yang takut kaya ya? Mungkin saja ada, karena takut kaya. Saya beri contoh yang nggak umum ya. Kalau takut miskin itu sudah banyak. Takut kaliren, takut nggak mangan. Ya. Itu terhadap situasi. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan jabatan. Itu ketakutan mereka yang menjadi salah satu faktor gagal untuk membuat atau melahirkan al-furqan, pembedaan yang tegas dalam pengambilan keputusan. Ini yang disebutkan dalam ayat kebiasaan mengada-ada. Mengada-ada itu ya merupakan satu bentuk kebohongan. Tapi kebohongan itu diciptakan oleh khayalan-khayalannya. Suka berkhayal, merekayasa sesuatu, menggambarkan sesuatu yang akan terjadi, atau
diperkirakan akan terjadi, itu namanya mengada-ada. Menyatakan sesuatu yang tidak ada dasar. Nah, ketika terjebak pada khayalan-khayalan, pikiran-pikiran yang diciptakan sendiri tanpa bukti nyata, yang tidak realistis, ini sifat mengada-ada. Membuat gambaran tentang seseorang secara tidak benar, membuat gambaran-gambaran tentang situasi yang akan terjadi yang itu ditakutkan, atau sebaliknya disenangi. Mengada-ada. Mengada-ada. Di antara bentuk kemusyrikan itu muncul karena mengada-ada ini. Seperti kalau di surah 6 itu banyak diceritakan tentang orang musyrik, kebiasaan memotong telinga binatang kurban dan lain-lain. Nah, itu satu bentuk yang mengada-ada. Ada anggapan-anggapan bahwa ini akan begini, akan begitu. Yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Nah, itu namanya mengada-ada. Karena keadaan demikian ini, itu akan mengarahkan pada situasi yang meletihkan. Capek, letih. Nasiban. Payah, letih, capek. Bisa dalam bentuk kecapean mental, bisa juga keletihan fisik. Jadi kemampuannya menurun, nanti terus organ-organnya itu melemah, terus akhirnya berbagai penyakit hingga pada dirinya. Itu kalau secara fisik. Kemudian keletihan mental itu juga akan merongrong imunitas tubuh. Membuat organ-organ utama itu bekerja tidak sempurna. Maka akhirnya berbagai penyakit yang bisa muncul akibat berlarut-larut dalam dilema dan konflik dan tidak mau mengambil keputusan tegas yang didasarkan pada kebenaran. Karena itu yang dibutuhkan adalah pedoman. Pedoman. Ia harus yakin terhadap pedoman hidup. Dia punya imaman, pedoman. Nah, siapa imam itu? Tentu imam bagi orang-orang yang beriman itu Al-Quran. Salah satu pertanyaan kubur itu kalau ditanya, sopo imammu? Siapa imammu? Imam kita itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang dijadikan pedoman. Ini arah tegas itu mendasarkan pada pedoman Qur'ani ini. Sebagaimana yang dipedomani oleh orang-orang yang telah diberi hidayah. Al-Muhtadi. Angkanya 93. Nah, karena itu cerminannya, teladannya, itu hendaklah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang menggunakan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai imamnya. Ini langkah awal untuk akhirnya punya keberanian dan punya kemampuan menjadi pembeda yang tegas antara hak dan yang batil. Kalau tidak, akan terlarut-larut dalam dilema dan konflik. Ini rumusnya. 108 itu kan menjadi 18. Kalau 10 tambah 8. 18 itu ain. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya pada ain. Mengapa terjadi kegagalan-kegagalan itu? Kegagalan-kegagalan yang berapa banyak tadi itu, 5 atau 6 tadi itu, intinya itu karena yang bersangkutan itu oon, goblok, gitu loh. Karena itu yang dibutuhkan itu ain, ilmu. Selama orang 17 itu bertahan pada kegoblokan dirinya, pada keoonan dirinya, ya terus berada pada dilema dan konflik dan tidak pernah bisa menyelesaikan masalahnya dengan membuat perbedaan tegas antara hak dan batil. Langsung yang dibutuhkan itu ilmu, pemahaman. Jadi dari pedoman Al-Quran itu yang melahirkan ilmu, pemahaman untuk menyelesaikan masalahnya sehingga ia bisa membedakan. Kalau tidak punya ilmu, dia tidak bisa membedakan. Campur aduk.
Nah, kalau sudah punya ilmu, maka ia bisa membedakan mana yang durhaka di antara orang-orang yang ada di dekatnya dan siapa-siapa yang termasuk orang-orang yang takwa. Itu tampak dari ciri-cirinya. Bisa membedakan gambarane, perilakune, sifate orang yang durhaka ini seperti ini, gambaran sifat orang yang takwa itu seperti ini. Nah, itu ilmu yang ia serap dari pedoman Al-Quran yang ia pegang, itu membuat dia bisa membedakan keadaan yang bertolak belakang ini antara orang yang durhaka dan orang yang takwa. Ia pun bisa membedakan antara yang tercela, madmuman, dengan mahfudun, mahfud yang terjaga. Siapa di antara orang-orang yang dekat dia, yang tergolong orang yang tercela? Penyebar fitnah. Ya. Nah, tentu itu masuk tercela. Orang yang suka mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, orang yang suka mengada-ada, orang yang sukanya itu ngajak orang lain untuk berbuat jahat. Nah, itu kan orang-orang tercela. Nah, siapa orang-orang yang terjaga? Menjaga diri dari dosa. Mahfud itu orang-orang yang terpelihara, yang terjaga. Karena itu di antara ulama itu kalau kita menyebut orang-orang ahli ilmu, orang alim itu hafidhullah, hafidhullah. Nah, supaya orang-orang yang diharapkan untuk dijaga, dipelihara oleh Allah. Bedakan itu. Siapa orang yang terpelihara, yang dijaga oleh Allah dengan orang-orang yang tercela. Nah, itu bisa diketahui kalau bisa membebaskan dari kebodohan diri. Kemudian siapa di antara mereka yang telah menipu mereka? Ketoke api, ya. Bahasanya halus, bahasanya indah, itu tadi banyak menyenangkan, tapi sesungguhnya dia penipu. Penipu. Nah, itu baru diketahui setelah akhir. Tetapi awalnya akan terjebak oleh keindahan-keindahan kata-katanya. Zukhrufal qaul pada ayat tadi dikatakan. Dan siapa sebenarnya penolong yang sejati? Di antara orang-orang di sekitar juz 17. Juz 17 itu harus bisa membedakan. Siapa temannya yang penipu? Siapa yang penolong yang sejati? Ini harus bisa dibedakan. Tentu itu terlihat dari sifat-sifat dan perilakunya. Kalau ia cermat, teliti terhadap itu, maka bisa mengetahuinya. Siapa yang merusak? Fasadan itu kerusakan. Nah, di antara perbuatan, di antara situasi yang membawa kerusakan, itu yang mana? Di antara keputusan-keputusan yang mengarahkan pada kerusakan itu yang mana? Dan mana yang yanfa'u, yang berguna, yang bermanfaat. Adanya ain itu membawa dia bisa membuat pembedaan-pembedaan semacam ini. Kemudian dapat membedakan antara kesesatan dengan kebenaran. Mana jalan yang sesat dan mana jalan yang benar. Dolalah angkanya 93, kesesatan, kebenaran dari angka 17. 25 ditambah tadi menjadi 7, dikalikan menjadi 10, jumlahnya 17. 17 itu do itu kebenaran. Ukuran kebenaran itu Quran. Ukuran kebenaran itu Quran. Karena itu padatan Quran 17 dari 6236. Bukti orang membenarkan Quran, maka ia memelihara kewajiban pokok yang 17 rakaat. Saya lanjutkan. Maka yang diperlukan ialah tadi memang disebutkan tentang ilmu, ya, tentang ilmu. Namun tetap harus mengedepankan. Ilmu itu kan pemadatan dari 108.
Tetapi orang tidak boleh pertama-tama itu mengandalkan ilmu. Tapi yang harus dilakukan lebih dulu itu ialah merendahkan diri di hadapan Allah. Karena itu ud'uni angkanya 108. Dari Al-Furqan itu langsung turunannya adalah berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku. Ini yang pertama-tama dilakukan, berendah diri, merasa butuh. Nah, itu lalu menghadap. Dengan berendah diri, menghadap, merasa butuh. Berdoa, meminta kepada Allah. Berdoalah kepadaku. Ud'uni. Yang ayatnya mengatakan, ud'uni astajib lakum. Pasti Allah akan mengabulkan. Sekalipun orang sering tidak sinkron dalam memahami ijabahnya doa, terkabulnya doa. Karena orang sering berharap atau memaksakan supaya permohonannya itu sesuai keinginannya dan dalam waktu yang ia inginkan. Padahal Allah mengabulkan itu adalah sesuai kehendaknya dan dalam waktu yang ia ditentukan. Karena ketika itu tidak cocok akan membawa mudarat, maka Allah akan mengganti permintaan itu dengan yang lain. Ibarat anak kecil itu minta pisau, pisaunya nggak diberikan, langsung diberi kue yang lainnya. Mintanya pisau pisau dari besi ya, diganti pisau dari kayu. Diganti. Karena akan membahayakan. Dan sebagian doa itu memang tidak diberikan oleh Allah di dunia. Tidak diberikan oleh Allah di dunia. Tapi dicadangkan untuk diberikan nanti. Karena itu dalam satu riwayat itu diceritakan bahwa kelak di akhirat, yaumul hisab, itu banyak orang yang kaget. Jadi sudah dihitung amal baik buruknya, itu sudah terkumpul jelas. Ternyata tiba-tiba ada tambahan berbagai nikmat. Padahal dia tidak merasa melakukan perbuatan yang menjadikan ia berhak untuk menerima balasan itu. Lalu ditanya, ya Allah, lalu ia bertanya, ya Allah bagaimana saya bisa mendapat ini? Loh saya kok bisa mendapat ini? Itu dari mana? Padahal saya tidak punya perbuatan, tidak punya amal yang menjadikan hamba ini berhak untuk memperoleh karunia ini. Itu dijawab oleh Allah bahwa itulah dari antara doa-doamu, dari antara doa-doamu yang tidak kuberikan ketika kamu di dunia. Jadi di dunia itu tidak diberikan. Setelah tahu itu, oh ternyata begitu toh. Wah, biarnya kadung nyelatu Allah. Waduh, Allah itu jare Rahman, jauh ingine kok ora oleh, nyelatu macam-macam. Padahal pemberiannya itu nanti di akhirat. Baru dia menyesal. Bahkan penyesalannya 2 kali. Mengapa dulu sudah berprasangka buruk kepada Allah, terus tahu ternyata balasan atau gantinya itu luar biasa. Lalu ada penyesalan di situ. Waduh, kalau tahu begini, mestinya dulu semua doa saya itu nggak usah dikabulkan. Biar didapat di sini saja. Nah itu penyesalan manusia itu diantaranya itu. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Berdoa itu harus diikuti dengan banyak zikir. Zikirnya itu diantaranya ialah tentang kebaikan-kebaikan Allah yang telah memberikan Al-Kautsar. Nikmat yang banyak pada kehidupan di dunia. Zikir. Zikir itu menyangkut zikir qauli, zikir qalbi, hati, jadi ucapan, lisan, kemudian hati, dan fi'li, perbuatan. Orang yang menjaga perilakunya, jangan sampai mengarah pada perilaku-perilaku yang bernilai maksiat, itu namanya orang zikir. Meskipun tidak bermimil. Mulutnya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tidak dikatakan zikir orang itu. Kalau lesanya sibuk. Kadang-kadang kan gitu. Lesanya sibuk. Apa itu? Mari ngono. Dikire. Gawe diiringi kendang.
selama zikir sambil mengedarkan makanan, hatinya lalai, perbuatannya tidak. Orang menipu saat itu dia lepas dari zikir. Orang menfitnah saat itu lepas dari zikir. Orang menjelek-jelekan orang saat itu ia lepas dari zikir. Karena ia telah keluar dari pedoman Quran yang harusnya ia indahkan. Kemudian i'lamu. Jadi mendekat diri ke Allah dulu, kemudian diikuti memberdayakan ilmunya. Ilmun itu perintahnya menjadi ilmukanlah, ketahuilah, i'lamu, ketahuilah. Jadi memberdayakan ilmu yang ada. Supaya bebas dari kebodohan tadi itu. Al-bayinat. Angkanya 93. Berbagai keterangan, berbagai bukti nyata. Karena itu tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa. Juz 17 itu dalam mengambil keputusan. Itu sudah diisyaratkan dengan angka 17 sendiri. Angka 17 sendiri. 17 itu Al-Isra. Al-Isra itu perjalanan di waktu malam. Jadi menenangkan diri, tahanut, memencilkan diri, merenungkan diri secara damai, lepas dari segala suara. Nah, itu dia menempuh perjalanan di waktu malam itu untuk mendapatkan bukti-bukti nyata, keterangan-keterangan yang benar. Bayina. Kemudian hendaknya kamu melihat. Taroyinna. Hendaknya kamu juga melihat. Apa yang dilihat ialah Al-Kautsar. Berbagai nikmat yang banyak. Di antaranya nikmat ini adalah potensi-potensi yang ada pada dirinya. Potensi yang akan menggerakkan dia untuk berbuat, membedakan secara tegas. Yang sifatnya jelas, al-muhkamat. Muhkamah 108. Potensi. Mengapa potensi? Dari mana potensi? 9 kali 3 itu 27. 27 itu 26 titik. Nah, karena 26, duanya itu kalau dihuruf kan ba. Tapi kalau 6, huruf itu kan ha. Kalau ha-nya, ha itu huruf ke-6. Kalau di atas ha itu diberi titik, itu menjadi 7. Ha. Jadi 27 itu sama dengan 26 titik. 26 itu potensi. Ada titik, potensi yang menggerakkan. Menggerakkan ke arah perilaku. Nah, di antara nikmat yang melimpah itu, hendaknya yang diutamakan melihat potensi-potensi yang ada pada diri. Itu sebagai Al-Kautsar. Nikmat yang melimpah dari Allah. Karena itu sebelum kajian ini dulu kan sudah ada kajian tentang wau. Itu satu-satu setiap juz sudah dijelaskan. Tapi ya satu saja. Dengan juga penjelasan jalan keluar ini yang sifatnya prinsip-prinsip umum saja. Tidak usah prinsip yang langkah-langkah yang sifatnya spesifik. Kalau butuh yang sifatnya khusus spesifik ya bayar. Enggak, saya ini kemarin baru nyoba itu gunakan laman konsultasi kesehatan itu. Ketika bertanya itu ternyata diberi artikel. Silakan ini umum. Kalau ingin yang spesifik yang lebih jelas silakan bertanya lanjut. Begitu bertanya lanjut itu diminta bayar. Ya bukan saya nggak mau bayar, cuma proses bayarnya saya nggak bisa karena harus pakai kartu kredit, saya nggak punya kartu kredit. Ya, potensi-potensi yang jelas itu bagian dari tugas hidup orang 17 untuk bisa menyelesaikan masalahnya, memberdayakan potensi-potensi itu sebagai nikmat yang melimpah. Kemudian terimalah secara penuh. Terimalah secara penuh.
Nah, potensi-potensi itu ya diterima. Jangan mengharapkan yang lain. Kalau saya diberi bakat tertentu, ya, bakat A, jangan disesali bakat itu terus mengharapkan bakat yang lain. Bakat yang lain itu miliknya orang lain. Jangan menginginkan yang Allah karuniakan pada orang lain. Tapi nikmat yang ada itu terima penuh. Diberi orang tua seperti itu, ya itu diterima penuh. Enggak terus oleh wong tua apa itu jadi pedagang terus kenapa wong tuaku biyen duduk artis ya? Kenapa wong tuaku biyen duduk menteri ya? Ya enggak usah. Nikmat yang ada itu diterima apa adanya. Taslim, itu bagian dari taslim. Ciri keislaman itu menerima apa adanya. Nikmat yang memang dijadikan jatah untuk dirinya. Nah, termasuk potensi-potensinya. Potensi apa? Potensi ngakali. Enggak ya. Masa potensi ngakali terus diberdayakan. Oh, potensi-potensinya itu nikmat yang karunia biasa yang bermanfaat. Ya, kalau potensinya pada ngomong, ya diarahkan diterima penuh. Kemampuan untuk ngomong itu diarahkan pada omongan-omongan yang baik. Itu potensi karena 26 titik sifatnya menggerakkan. Setelah i'lamu, setelah ketahuilah, memberdayakan pengetahuan, baru diikuti oleh i'malu, amal. Jadi ilmu langsung diikuti dengan amal. I'malu, kerjakanlah. Angkanya sama saja 93. Bagianmu, nasibaka, itu yang saya katakan. Setiap orang itu punya jatah sendiri-sendiri. Orang itu punya bakat sendiri-sendiri. Orang itu diberi jalan kemudahan sendiri-sendiri. Ada orang yang diberi jalan kemudahan dengan harta. Ada orang yang diberi jalan kemudahan dengan tenaga. Nah, masing-masing itu didaya manfaatkan. Berbuat sesuai dengan keadaannya itu. Bagianmu, kerjakanlah bagianmu. Ini namanya tugas hidup. Tugas kekhalifahan. Tugas fitri. Nah, ini pedomannya. Untuk kebaikan. Lil khair. Nah, maka frame-nya, kerangkanya itu adalah khair. Ta'muruna bil khair. Nah, surah 3 ayat 110. Nah, khair itu nanti akan menjadi buah dari pohon tauhidnya. Untuk kebaikan. Bil hasanatin. Dengan kebaikan juga. Ya, bahasa Indonesia terbatasnya begini. Khair itu berarti kebaikan. Hasanah itu juga berarti kebaikan. Hasanah itu sudah nyangkut implementasi karena di sini ada sin. Jadi berkenaan dengan kebutuhan nafsu. Tapi kalau khair itu kha itu sifatnya sesuatu yang metafisik, yang gaib, pemikiran, sifatnya roh, pencernaan. Kebaikan secara abstrak itu khair, hasanah itu kebaikan yang konkret, yang zahir. Ya, untuk kebaikan dengan kebaikan. Jadi dalam rangka meraih kebaikan itu juga dengan cara yang baik. Jangan untuk katanya memperoleh kebaikan, tapi dengan cara yang salah. Nah, ini tidak dibenarkan. Kesemuanya itu dilakukan. Kuncinya satu, untuk mendapatkan ridho dari Allah. Yardauhu. Jadi bukan yang macam-macam. Kuncinya itu adalah apapun. Upaya untuk memahami sesuatu. Mengelmukan sesuatu. Mengembangkan ilmu.
kemudian ilmu itu diwujudkan pada amal perbuatan yang bersifat kebaikan dengan cara yang baik, motivasi dasarnya, niat pokoknya ialah mendapatkan ridho Allah. Jadi tidak terpengaruh oleh ketakutan terhadap mereka berbagai-bagai faktor kegagalan yang disebutkan tadi. Kalau ini dijumlahkan, maka menjadi 1218. Ini dari langkah-langkah konkret tadi itu ya. Langkah konkret. Mulai berdoa, kemudian mengembangkan pemahaman, keilmuannya, kemudian melakukan tindakan. Nah, ini dari situ saja yang dihitung. Yang sebelumnya itu juga ada penjelasan ayatnya, tapi mengingat waktunya ini langsung pada yang langkah praktisnya saja. 12-18. Kemudian merujuk pada surah 12 ayat 18. Waja'u ala komisihi bidamin kadzib. Nah ini. Yang perlu diwaspadai oleh orang-orang juz 17 adalah lingkungan di sekitar mereka. Di antara orang-orang yang selama ini dekat dengan kamu, yang tampak sebagai sahabat, ternyata itu ada di antara itu adalah penipu. Itu yang harus diwaspadai. Mereka datang dengan membawa baju gamis yang berlumuran darah palsu. Ini kan penipuan. Jadi yang perlu diwaspadai oleh juz 17 supaya bisa punya kemauan dan kemampuan untuk menjadi pembeda yang tegas antara hak yang batil, itu mencermati, mewaspadai orang-orang di sekitar yang menggunakan kata-kata yang indah tetapi tujuannya untuk menipu. Menyajikan sesuatu yang menarik tetapi itu palsu. Nih. Lalu Yakub berkata, ini karena Yakub dari kalangan orang yang takwa, maka pendiriannya tegas. Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Jadi ada di antara kita, di sekitar kita, itu orang-orang yang berlaku buruk, tetapi itu dipandang sebagai kebaikan. Ngajak melakukan sesuatu, dia mengatakan itu sebagai kebaikan, padahal itu buruk. Dia memperkenalkan sesuatu yang dikatakan itu kebaikan, padahal itu buruk. Ini kalau ilmu itu ada, maka bisa melihat ini. Hanya dirimu yang memandang baik urusan itu. Padahal itu adalah urusan yang buruk. Ini pendirian yang tegas. Tidak goyah. Bisa membedakan mana kebenaran sejati dan mana kebenaran yang palsu. Diikuti. Maka hanya bersabar itulah. Fasabrun jamil. Jadi kesabaran itulah yang terbaik bagiku. Sabrun jamil, kesabaran yang indah. Kesabaran itu keteguhan untuk tetap berada pada kebenaran, seperti apapun risikonya. Dalam perang itu dibutuhkan kesabaran. Kesabaran untuk menerima risiko. Dalam situasi dikelilingi oleh orang-orang palsu, orang-orang penipu, itu butuh kesabaran untuk tidak goyah, tetap bertahan pada kebenaran. Jangan luntur hanya karena bisikan omongan-omongan yang manis. Ini bahaya untuk juz 17. Ya, jadi bersabar, bertahan teguh pada kebenaran itu. Itu pilihan yang terbaik. Kemudian kepada Allah saja
ya, memohon pertolongannya kepada Allah, memohon pertolongan. Karena itu ud'uni tadi itu, memohon pertolongan kepada Allah atas berbagai berita, atas berbagai ajakan, atas berbagai pengaruh yang dimunculkan oleh orang-orang di sekitar juz 17. Ini prinsip dasar bagi juz 17 untuk keluar dari masalah yang dihadapi. Demikian, saudara-saudara semuanya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf untuk malam ini. Langsung kami akhiri di sini. Kami tidak menerima pertanyaan dan pertanyaan juz. Kalau ada pertanyaan maupun tanya juz, kami beri kesempatan pada pertemuan yang akan datang. Ya, ini sekali lagi mohon maaf karena ada yang harus saya selesaikan. Saya akhiri, kalau memang masih ada berlanjut bincang-bincang, mudah-mudahan Pak Heru, Pak Syihab bisa membantu, memandu, atau siapa saja yang punya pemahaman kemudian berbagi atau sharing pengalaman, silakan aja. Dari saya sekian, mohon maaf sekali lagi, saya mohon pamit, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.